Silakan Bang Juma. Kenapa ada perbedaan antara surganya Kristen dengan surganya Islam? Jangankan dengan orang Kristen ya, dengan orang Buddha, Hindu pun kami berbeda surganya. Berbeda kami itu. Silakan Bang Juma. Nah, inilah yang harus kita uji, mana surga yang benar, mana surga yang palsu. Bang Juma? Apalagi makan Bang Juma? Tadi beres makan, dia makan soalnya tiap 1 jam sekali Bang Juma ini makannya. Bahaya juga ini. Sering banget makan dia. Bang Juma? Sepertinya ada gangguan sinyal Bang Jawa. Iya. Coba ini lagi. Sebentar. Semoga Allah mudahkan ya Tuhan Villa. Kita doakan Bang Zuma mendapatkan sinyal yang lebih lancar di sana ya. Amin. Bang Juma nanti lain kali kalau ke gunung bawa tutup panci, anggap aja itu parabola buat nangkap sinyal, itu bagus itu. Aduh ini pelecehan banget. Astagfirullahaladzim. Bang Juma, kayaknya sih masih kemiyut tuh Aki. nah udah. Cek. Ya, silakan. bagus. Suara saya bagus. Bagus Bang. Ya, apa yang bertanya? Kenapa surganya di kekristenan itu berbeda dengan surganya di Islam? Oh iya, kalau surganya Islam itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, surga itu adalah tempat orang yang beruntung, bukan tempat orang yang buntung. Kenapa saya katakan surga itu tempat orang beruntung? Karena di surga aspek yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini itu masih dimiliki nanti di surga. Konon ceritanya di surganya teman Kristen itu orang jadi buntung di sana. Gak ada lagi kelamin, gak ada lagi buah dada wanita, semuanya buntung. Itu bukan surga, itu siksaan, itu neraka pun tidak seperti itu. Jangankan di surga, di neraka pun apa yang kita punya di atas muka bumi ini, itu juga yang akan kita punya nanti di surga dan di neraka. Masa tangannya yang mencuri, tangannya yang membunuh, tapi tangan lain yang akan disiksa di neraka. Begitu juga sebaliknya. Masa tangan yang ini yang kita gunakan berbuat baik, bersedekah, mengayomi, melindungi, memberi, tapi tangan lain yang akan menikmati kesenangan di surga. Itu bukan ajaran Tuhan yang kayak begitu. Itu bukan ajaran kasih. Itu entah ajaran dari mana datangnya. Al-Quran menerangkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka akan berkumpul dengan saudara-saudaranya, mereka akan berkumpul dengan anak istrinya, mereka akan berkumpul dengan suaminya, berkumpul dengan ayah ibunya, berkumpul dengan keturunannya. Beruntung orang beriman itu. Nah, sementara di dalam surganya teman-teman Kristen, coba Anda lihat di dalam Matius 19 nomor 29. Coba Anda bayangkan, kalau itu benar adanya, betapa kejamnya Tuhan itu, betapa sadisnya Tuhan itu. Apa yang dikatakan di dalam Matius 19 nomor 29? Jika engkau mencintaiku, lalu kemudian barang siapa yang meninggalkan anaknya, orang tuanya, baik ibu maupun bapaknya, ladangnya, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Barang siapa yang meninggalkan anak-anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya, ladangnya, hartanya, rumahnya,
emasnya, mobilnya demi untuk aku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Kejam, sangat kejam dan sangat rasis. Kenapa saya katakan kejam? Karena di situ tidak disebutkan istri. Jadi kaum wanita ketika ditinggalkan, kemudian ketika nanti ditinggalkan laki-laki untuk menuju kepada ajaran Yesus, tidak akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi suami-suami Anda akan kehilangan istri nanti di surga. Menurut data itu, menurut Matius 19 nomor 29 versi Indonesia. Kalau versi Barat lain, istri tetap didapat 100 kali lipat. Permasalahannya kemudian adalah doktrin gereja menyatakan laki-laki dan perempuan nanti di surga tidak ada lagi hubungan suami istri. Lalu kalau tidak ada lagi hubungan suami istri, apatah lagi hubungan anak ibu, apatah lagi hubungan antar saudara. Anak sama istri aja nggak ada. Nah, kalaupun ada hubungan istri, hubungan anak, hubungan ayah, berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran yang benar berarti. Nah, yang membedakan antara surganya Kristen dan surganya Islam, di surganya Islam nanti, umat Islam itu akan kembali berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan keluarganya, bersatu dengan rumah tangganya yang ada di dunia. Itulah kebahagiaan yang kemudian dimiliki oleh umat Islam di surga. Coba Anda bayangkan, Anda pindah ke alam di mana alam itu indah, tapi di situ nggak ada anak Anda, nggak ada istri Anda, nggak ada ayah ibu Anda. Emang Anda bisa bahagia? Nggak mungkin. Kedua, Anda masuk di satu tempat, katanya di sana tempat memuji, tetapi di sana Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah Anda akan bahagia? Nggak mungkin. Anda diberi tempat yang indah, di sana banyak makanan yang enak-enak, di sana ada buah-buahan, di sana pemandangan yang indah-indah, tapi Anda tidak diberi lambung, Anda tidak diberi jasad lagi untuk makan. Apakah itu adalah kenikmatan? Apakah itu kebahagiaan? Tidak, itu siksaan. Maka berbahagialah orang yang beruntung itu, kata Allah. Karena kenapa? Allah mengatakan mereka akan berkumpul bersama dengan keluarganya, mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, mereka akan berkumpul dengan anak cucunya di surga. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalil kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada dalil kayak begitu. Sementara Al-Quran mengatakan alladzihum fihi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Beruntunglah orang-orang yang kemudian menjaga perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang memelihara kemaluannya dari kemaksiatan. Illa ala azwa, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kepada hamba-hamba yang mereka punya, kepada budak yang mereka punya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famadi bataka wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, melakukan persinahan dan seterusnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas jika mereka tidak bertaubat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan beruntunglah orang-orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi tempat terindah di antara semua ciptaan Tuhan. Alladzina yaritsunal firdausi, yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Berarti orang-orang yang sholat, orang-orang yang menjaga perbuatan baiknya, amal baiknya, melaksanakan zakat dan seterusnya, mereka akan bertemu dengan Yesus di Firdaus. Subhanallah. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadi kesimpulan internal Islam itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam menjanjikan 100 kali lipat kenikmatan, kebahagiaan.
Ketika orang-orang itu meninggalkan keluarganya, hartanya demi untuk menyembah kepada Allah dan taat kepada Yesus sebagai utusan Allah, mereka akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalau di Islam ada hadis yang menjanjikan 72 bidadari, Yesus justru menjanjikan Bani Israel yang taat kepada hukum Torah 100 kali lipat apa yang mereka tinggalkan. Saya kira begitu sederhananya, bahwasanya ketika Anda ingin mencari perbedaan antara surga Kristen dan Islam, pembeda yang sangat akurat adalah di surga Islam kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kita makan, kita minum, kita bersenda gurau, kita bahagia. Anda bayangkan ini yang paling indah. Misalnya Anda berlibur di sana seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi ada batasannya. Anda bahagia bersama dengan keluarga, bisa jalan-jalan ke rumah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada batasnya. Tapi ketika di jannah, di surganya umat Islam, Anda bahagia, di mana tempat di sana itu tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia seperti apa keindahan dan kenikmatannya serta kebahagiaannya. Di sana Anda bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi Anda kekal selama-lamanya. Subhanallah, kebahagiaan yang tidak bisa terukur. Dan di sana tidak ada perang naga, tidak ada mati lampu, nggak ada kemudian pesundal. Yang ada di sana adalah pelayan-pelayan yang cantik jelita, pelayan-pelayan yang gagah, pelayan-pelayan yang kemudian tampan, pelayan-pelayan yang siap kemudian untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh penghuni orang-orang yang beriman. Dan orang beriman sudah pasti memiliki akhlak karimah di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin kemudian dia melakukan kemaksiatan lagi di tempat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja mereka hidup benar, mereka takut kepada Allah, mereka yakin bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka tidak bermaksiat meskipun hanya seorang diri, mereka tidak melakukan apa-apa pun yang melanggar perintah Tuhan meskipun dia sendiri, karena merasa melihat Allah. Bagaimana nanti kebahagiaannya menatap wajah Allah? Apakah mungkin orang-orang beriman yang takut kepada Allah ini mampu melakukan maksiat di hadapannya? Tak mungkin, itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka kebahagiaan itu hanya ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian sementara sahabat yang lain silakan ditambahkan. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Luar biasa ya penjelasan mengenai surga. Sodakta ya akhi, Masya Allah, Subhanallah. Sebagai poinnya ya Bunda Akti ya, yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan. Segala kenikmatan yang ada di dunia, insya Allah kita akan meneruskan lagi nanti di akhirat. Tidak mungkin yang konon katanya dinyatakan sebagai hidup seperti malaikat. Apa enaknya hidup seperti malaikat? Nggak ada enaknya sama sekali hidup seperti malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya kemaluan. Apa enaknya? Justru kita bersyukur menjadi seorang manusia, ya kan? Segala kenikmatan kita lanjutkan nanti di akhirat. Dan nikmat puncak paling tinggi adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah puncak nikmat yang paling nikmat ketika kita berada di surga. Nah, untuk membuktikan kebenaran surga itu, kita lihat dulu siapa penulis yang di dalam kitab suci itu. Apakah manusia itu bisa dipercaya atau tidak? Siapa itu Paulus yang menuliskan mengenai soal surga? Ternyata sosok Paulus itu sosok yang tidak jelas. Kalau Nabi Muhammad, insya Allah tidak mungkin yang namanya Allah menurunkan suatu kitab suci kepada orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad jelas, silsilahnya jelas, sampai kepada Nabi Adam semua jelas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bapa namanya Abdullah, Abdullah punya bapa namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib Hashim, Hashim Abi Manaf, Abi Manaf Qusay, Kilab, Mur'ah, dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dengan Paulus? Apakah ada yang tahu bapaknya itu Paulus itu siapa? Tidak ada yang tahu sampai hari ini, Bunda Akti ya. Jadi yang jelas kitab Bible itu ditulis sama orang-orang yang tidak jelas. Begitu, Bunda Anti. Silakan, ada tambahan dari yang lain? Apa mau ditanyakan lagi, Bunda Anti? Seandainya saya masuk Muslim, berarti saya bisa berkumpul sama keluarga nanti di surga, Bang. Silakan. Silakan, dari siapa yang mau jawab?
izin Bang Dewa, Ya. mohon maaf, boleh? Oke. Silakan. Di dalam silakan. Quran surat At-Tur ayat 21, di situ Allah Ta'ala berfirman, saudaraku, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalam tafsir Jalalain di sini ayat ini dijelaskan bahwa maksud bahwa Allah menyatakan di situ kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka itu yaitu bahwa anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan mereka walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti mereka. Masya Allah, di sini ada syafaat ya Bang Dewa ya, sebagai Ya. penghormatan terhadap bapak-bapak mereka agar bisa berkumpul dengan anak cucu mereka di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Bayangkan Mbak Anti, kita berkumpul dengan semua garis keturunan kita, dan keindahan yang paling luar biasa dari itu semua adalah kita bisa berkumpul bersama dan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan mata kita tanpa hijab. Itu yang Masya Allah luar biasanya surga dalam Islam. Aduh, saya sampai bergetar. Maaf, tafadhal Bang. Iya, nggak apa-apa. Itu puncak kenikmatan ya pada Baik. saat kita itu berjumpa dengan Allah Bunda Akti ya. Iya. Dan semua- Ini ya, saya lanjut. tambahin Bang Dewa ya. Ya, lanjut. Dalam surah Yasin 56. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa azwajuhum fitun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat teduh bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang penyayang. Ya. Dan di ayat selanjutnya, dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, bersiaplah kamu dari orang-orang berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi jelas sekali di dalam Al-Quran bagaimana gambaran di dalam surga di dalam Islam. Kita akan ditemukan dengan pasangan-pasangan kita akan diberi buah-buahan ya, dan kita akan mendapatkan salam dari Tuhan kita, salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu Mbak, terima kasih. Silakan Bunda Okta. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak mas, saya sudah mantap mau masuk. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah ya Allah, Ya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Saya terangkan sedikit ya, Bunda Anti ya. Semua para nabi, Bunda Anti ya, semua para nabi tanpa terkecuali, Bunda Anti, tanpa terkecuali semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam selalu berdoa ingin dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak Allah kabulkan, Bunda Anti. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semua ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW, tetapi tidak Allah kabulkan. Hanya satu Nabi yang Allah kabulkan, Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Allahu Kita, Akbar. alhamdulillah, bersyukur menjadi umatnya Rasulullah SAW. Bersyukur kita itu mendapatkan 3 kali kemuliaan. Ya silakan Bang Juma. Beliau sudah yakin akan Islam, alhamdulillah. Bunda Anti luar biasa ya, dari mendengar perdiskusian antara Bang Juma sama orang-orang Kristen, ternyata beliau masih diberikan akal sehat untuk memilah dan untuk memilih. Silakan Bang Juma.
Atau ada dari Bang Neplos, jangan diam aja, gua getok juga nih orang nih, gua diem mulu nih. Bang Neplos. Bang Neplos. Naam. Ya. Setelah ini kita melanjutkan apa yang PR tadi malam ya, Muhalim Dewa ya, janji ya, jangan ditutup ya Boleh, roomnya ya. boleh, siap. Ya, oke siap. Ya. Insya Allah. Jadi saya hanya mau menambahkan bahwa untuk kepada Mbak Okta, tentulah di dalam surga itu salah satunya adalah kita bisa mendapati apapun yang kita inginkan sesuai di dalam surah Fussilat ayat 31. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, ketika misalnya ingin bertemu dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman dan yang lain, itu juga dipertegas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga-surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan cucunya, serta para malaikat yang masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi itu hanya sedikit perumpamaan gambaran surga, tetapi tentu isi di dalam surga itu tidaklah seperti apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena isi di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh hati, dan terdengar oleh telinga, dan terbetik oleh hati. Jadi luar biasa bahwa memang dan setiap siapapun yang masuk ke dalamnya akan kekal, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Mungkin barangkali itu bisa menjadi suatu motivasi, tetapi ini itu bukanlah akhir dari segalanya, bahwa kalaupun pada akhirnya Mbak Okta memilih untuk bersyahadat dan menjadikan Islam sebagai agamanya Mbak Okta, ini menjadi awal perjalanan yang sebenarnya. Ini awal perjalanan yang sebenarnya, di mana kita semua sedang bersama-sama menuju apa yang paling kita inginkan. Apa itu? Apa coba ini? Rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah surga. Ya itu aja mungkin barangkali. Ya, siap. Saya anti bang, bukan Okta. Itu biar kakak saya. Anti. Itu Anti, namanya. ya, anti. Ya. Mbak Anti. Aki Juma, monggo. Kan? Udah kita apa ya? Kecuali kalau belum mantap kita keluarkan lagi dalil-dalilnya. Monggo Aki Juma. Aki Juma. Ya, cek. Gurunda. Cek. Suara saya putus-putus ya. Iya. Aman sekarang Gurunda. Udah bagus. Halo, cek. Iya. Aman Gurunda. Ya, udah bagus. Tes 1 2. Lancar. Keren dah. Suara saya putus-putus? Enggak. Enggak, lancar Sensei. Lancar Bang Juma, lancar. Iya, udah sampai di mana tadi kita? Beliau sudah mantap, tinggal syahadat aja. Halo. Iya. Ya. Beliau sudah yakin sama yang namanya kebenaran Al-Quran, Bang. Alhamdulillah. Udah mantap. Beliau sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam itu sebagai utusan. Alhamdulillah. Beliau adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang besar, abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana Aki Juma Silahkan. langsung dituntun syahadat? Dituntun untuk bersyahadat, Bang Juma. Beliau sudah mau bersyahadat? Iya. Mau. Udah. Masya Allah. Jadi tidak ada paksaan kan dari teman-teman yang ada di sini? Ya, Baik, saya tanya dulu ke Bunda Anti. Bunda Anti. Iya. Bunda Anti, Iya bang. apakah Bunda Anti yakin mau masuk ke dalam Islam? Yakin 100%? Yakin. Apakah tidak ada yang melakukan intimidasi kepada Bunda Anti? Enggak ada bang. Apakah itu tulus dari hati Bunda Anti? Iya bang. Saya minta. Tidak ada paksaan sama sekali ya? Tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun juga? Enggak ada Betul? bang. Nggak Baik. ada. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ukti Anti, mungkin
kita langsung prosesi syahadat ya. Kalau saya yang diamanahkan kemudian untuk memimpin syahadat sahabat saya ini, ya mungkin kita bisa mulai aja. Waktu ikuti saya dalam bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan kemudian disaksikan oleh ribuan teman-teman yang lagi nyimak, sebagai saksi Allah memberikan hidayah kepada saudari saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Iya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Akhi, antum seperti biasa doakan akhi Sugi. Tafadhal akhi. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah ya Allah ya Rob, anugerah demi anugerah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa jika mu'adim sultanik. Allahumma ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa anzilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah Engkau beri hidayah lagi saudara kami ya Allah, yang tadinya menyekutukan Engkau ya Allah, menjadikan nabimu sebagai sesembahannya ya Allah. Saudaraku hari ini bertobat ya Allah, ingin menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya Allah, dan mengakui nabimu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang agung utusanmu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah, kekalkanlah hidayahmu kepada saudariku yang baru saja berikrar mengakui Engkau sebagai Tuhannya ya Allah. Ringankanlah ujian kepadanya ya Allah, karena aku tahu ya Allah bahwa Engkau akan menguji setiap hambamu yang aku beriman ya Allah. Ringankan ujiannya ya Allah,
kekalkan hidayahnya kepadanya ya Allah. Ya Allah, betapa Engkau menunjukkan keperkasaanmu ya Allah, menunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Agamamu dihujat setiap hari oleh orang-orang kufar ya Allah, tapi Engkau justru menunjukkan hidayah. Hujatan kaum kafir ya Allah tidak ngefek sedikit pun, bukan menyebabkan orang Islam banyak yang murtad, tapi justru menyebabkan orang-orang kafir banyak yang mu'alaf ya Allah. Engkau berfirman di dalam Al-Quran ya Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya terhadap Engkau ya Allah, dan Engkau juga berencana membalikkan tipu daya itu ya Allah, dan Engkau sebaik-baik pembalas tipu daya ya Allah. Menangkan agama ini ya Allah, sebagaimana janjimu di dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah telah datang, Allah akan memenangkan agamanya. Idza ja'a nasrullah wal fath. Ya, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama. Dan inilah fakta ya Allah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri banyak yang mualaf ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Siang malam kami berusaha membela agama-Mu ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Kami hanya orang-orang yang bersenda gurau dalam menyampaikan agama-Mu ya Allah. Tapi lewat lisan-lisan kami banyak orang yang mendapat hidayah ya Allah. Semua ini karena kehendak-Mu ya Allah. Tidak mungkin ucapan kami bisa meluluhkan hati mereka ya Allah. Jika Engkau tidak meluluhkan hati-hati mereka ya Allah, karena Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Wa anta muqallibal qulub ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa orang-orang muslim ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya kepada Ikhwan Fillah yang sudah ikut menyaksikan prosesi syahadat dari Bunda Okta. Dan alhamdulillah Bunda Okta sudah memeluk ajaran agama Islam, dan konsekuensi dalam memeluk ajaran agama Islam, Bunda Okta harus melaksanakan, Bunda Akti harus melaksanakan yang namanya syariat ajaran Islam. Itu adalah konsekuensinya. Bunda Akti jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat, belajar sholat di situ ya. Kalau ada orang yang berusaha ingin memurtadkan kembali, satu ayat saja, bikin satu pertanyaan buat dia. Buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Minta kepada mereka. Saya pribadi ya, Bunda Anti ya, andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, satu surah aja nih, satu surah nih, Dewa demi Allah murtad hari ini. Hari ini Dewa murtad. Kalau ada yang sanggup orang membuat ayat semisal Al-Quran, ini udah jaminan dari Allah. Allah sudah menjamin ini, bahwa manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Ini adalah ayat spektakuler bagi Dewa. Cap jempol, tanda tangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran sampai detik ini. Sampai detik ini. Karena Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Kita percaya dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, semua bermujizat. Tetapi tidak ada satupun mujizatnya yang Allah perlihatkan sampai detik ini. Tidak ada satupun juga. Melainkan kita dapat itu dari kitab suci. Itu pun hanya katanya. Betul? Tetapi kalau hanya bikin satu kayak Bible gampang enggak Bang Dewa? Insya Allah Bikin Pak. gampang. Ini saya kasih contoh Dewa ya. lebih Ini menarik. kata-kata seperti di Bible ya.
Ketika ketua preman itu sampai di pinggiran kampung, maka berkatalah dia kepada anak buahnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan sepeda motor terparkir dan kunci ada di tempatnya. Lepaskan, bawa kemari. Jika ada orang butuh, katakan ketua preman sedang membutuhkan, nanti akan dibalikkan. Gampang kan? Kalau bikin ayat kayak Bible gampang kan? Iya. Oh, gampang banget. Coba bikin ayat semacam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku, buat satu surah saja. Bukan sendiri kamu disuruh di situ. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajak penolong-penolongmu selain Allah Tuhanmu, ajak Roh Kudus, ajak ya Bapak, ajak semuanya untuk membuat satu surah saja jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, maka persiapkanlah dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Seperti itu ya, Bunda Anti ya. Suruh buat ayat semisal Al-Quran, kalau misalkan itu sanggup. Jangan cuma dia seorang diri, bawa penolong-penolong yang lain. Semua dibawa. Sampai kepada malaikat pun suruh dikumpulkan sama Allah. Dari mulai kudanil, harimau, tikus got, semua kumpulin. Dari lelaki hidung belang kayak Bang Neplos, sampai lelaki mata keranjang seperti Pak Ade Sugi, kumpul, semuanya kumpulin. Dengan sombong Allah mengatakan seperti itu. Buatkan. Murtad saya hari ini. Jangan cuma saya, Pak Ade Sugi, Bang Juma, murtad. Bisa murtad. Saya ajak murtad seluruh orang Islam, bener. Kalau ada yang mampu membuat surah semacam Al-Quran 3 ayat saja. Bukankah surah di dalam Al-Quran yang paling pendek adalah 3 ayat? Al-Kausar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja coba bikinkan. Kalau saya ditantang untuk bikin seperti Bible 100 ayat, kamu minta 1, saya bikin 100 ayat. Itu tadi saya tanpa ngarang langsung cepet tuh bisa bikin tuh, nggak pakai tulis-tulisan dulu karena enggak langsung tuh. Iya. Siap. Ada yang mau disampaikan, Balona atau enggak Bunda Boleh. Anti? Silakan. Izin saya sampai sedikit Bang Dewa, mohon izin. Boleh. Ya Allah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah, saya yang pendosa ini qadarullah Allah berjalankan di room Bang Dewa, dan tadi sempat berdiskusi sebentar dan menjadi saksi kemualafan saudara muslim kita yang baru, Adik Anti. Allahu Akbar. Mbak Anti, Masya Allah, tabarakallah, saya ucapkan selamat saudaraku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Fatihah ayat ke-6 dan 7 ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Selamat Mbak Anti sudah bersama kami sekarang di jalan yang lurus, insyaallah. Di jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, semoga juga kepada kita. Amin. Mbak Anti, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hambanya, kepada manusia selain nikmat Islam. Sebagaimana yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maaf, saya terbata-bata. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Masya Allah, ini adalah sebuah validasi dari Allah, Mbak Anti, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang Allah ridho untuk menjadi agama umat manusia. Benar ya Allah. Umat manusia akhir zaman. Dan Mbak Anti hari ini sudah menjadi keluarga kami, menjadi muslim, sudah disempurnakan oleh Allah agama Mbak Anti. Allah Akbar, saya gak kuat. Mbak Anti, selamat saudaraku.
Saya mohonkan doa dari Mbak Anti untuk saya, karena Mbak Anti adalah seorang manusia yang baru sekarang, seorang manusia yang Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Saya mohonkan doa untuk saya, apalagi ketika Mbak Anti bertanya kepada kami tadi, kepada Gurunda Zuma, kepada Ustaz tentang surga Islam, dan di dalam surga Islam keluarga bisa bersama-sama. Allahu Akbar. Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa untuk saya pribadi, karena saya pribadi, adik saya masih Katolik, dan saya mohon doa dari Mbak Anti pribadi, juga dari 800 orang yang hadir di room ini. Mohon doakan untuk adik saya yang masih Katolik agar dia kembali ke dalam Islam. Karena Amin ya Allah. Mbak Anti yang bersama keluarga dan melihat Allah Ta'ala saja. Mohon maaf, mohon dilanjutkan. Iya. Terima kasih. Bunda Anti, silakan minta doanya untuk dari Bunda Anti. Kami percaya doanya seorang mualaf itu tanpa hijab, tanpa ada penghalang. Silakan doakan kepada kami semua di sini yang ada di sini, dan doakan kepada adiknya Balona Ana. Saya nggak bisa, Bang. Belum bisa. Tidak apa-apa, berdoa dalam Iya, bahasa Indonesia saja. Iya, bahasa Tidak Indonesia apa-apa. aja, Mbak. Saya Semoga tadi kami malah lebih banyak dilancarkan. bahasa Indonesianya daripada bahasa Arabnya. Iya. Ya, Allah silakan, paham Mbak. semua bahasa. Allah paham semua bahasa. Tetapi pada saat kita sholat, Allah mewajibkan kita dalam bahasa Arab. Tetapi pada saat kita berdoa, mau dalam bahasa apapun juga Allah mendengar. Allah itu dekat. Saking dekatnya, kita jangan sampai berteriak berdoa. Itu saking dekatnya. Dengan berbisik aja cukup, dengan bicara dalam hati juga cukup. Saking dekatnya Allah itu. Silakan Banti. Pertama buat keluarga saya dulu, nggak apa-apa, Bang. Iya, iya, bagus. Ya Allah, semoga ampunilah dosa ibu saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Amin ya Allah. Tempatkan dia di surgamu ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Amin. Selama ini aku telah salah menyembah Engkau ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Kau telah bukakan aku hidayah agar bisa ke jannah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kepada seluruh umat muslim dan muslimah. Amin ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Amin ya Allah. Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat Bang Dewa, terima kasih. Doakan Ya, agar amin. kami mampu tetap berdakwah, Mbak. Ya Amin. Allah, aku memohon kepada Bang Suki, Bang Suma, dan Bang Dewa, semoga kuatkan iman mereka Amin. Amin ya Allah. Amin. dalam berdakwah. Semoga apa yang mereka jalankan dapat hidayah yang mendengarkannya ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma amin ya. Buat Mbak Lana, semoga adiknya mendapatkan hidayah seperti saya. Amin ya Allah. Amin Allah. Ketuk hatinya. Udah itu aja. Syukran. Untuk Syukran. yang di bawah juga, Banti, silakan doakan untuk yang di bawah, kepada Iwan Villa yang di bawah. Semoga dilancarkan semuanya. Silakan. Ya, buat saudaraku, semoga dilancarkan semua urusannya, Amin. rumah tangganya, semua pekerjaannya. Amin. Semoga semua dilancarkan. Semoga istiqomah juga buat saya dan buat semua Amin. Amin. muslimin. Amin. Amin. Udah Bang, saya nggak bisa lagi. Baik, terima kasih banyak ya kepada Bunda Anti yang sudah mendoakan kami semua.